Hai co-friends, di sini ada soal fisika berkaitan dengan kalor. Jadi untuk yang pertanyaan yang A itu ditanyakan, berapa banyakkah kalor yang diperlukan untuk mengubah 50 gram air? Jadi kita tulis di sini, yang A, masanya itu sama dengan 50 gram, atau kalau kita jadikan ke kilogram, ini jadinya 5 kali 10 pangkat minus 2 kilogram. Untuk mengubah 50 gram air pada suhu 100 derajat Celcius ya, menjadi uap pada 100 derajat Celcius. Berarti di sini suhunya itu tidak berubah, tapi fase zatnya berubah dari air menjadi uap. Berarti nanti di sini kita butuhkan kalor uap atau kita simbolkan sebagai U ya. Didapatkan bahwa nilai kalor uap itu sebesar 2256 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Yang ditanyakan itu Q-nya itu berapa untuk mengubah dari air ke uap. Sedangkan untuk pertanyaan yang B, itu tentukanlah banyak kalor yang dilepaskan ketika 20 gram uap pada 100 derajat Celcius mengembun dan mendingin menjadi air pada 50 derajat Celcius. Jadi di sini ada dua hal yang terjadi, ada perubahan fase dari uap menjadi air, kemudian juga ada perubahan suhu dari 100 derajat menjadi 50 derajat Celcius. Nah, kalau kita tuliskan, masanya itu sama dengan 20 gram. 20 gram itu bisa 20 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kemudian diketahui T awalnya itu 100 derajat Celcius, T akhirnya itu sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, di sini kita juga nanti akan membutuhkan kalor jenis air, karena di soal ini terdapat prosesnya itu nanti dari uap mengembun menjadi air, kemudian dari air suhunya 100 derajat Celcius turun menjadi 50 derajat Celcius. Berarti nanti kita membutuhkan kalor jenis air, dan silakan dicari referensinya itu adalah sebesar 4180 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Berarti ini 4180 Joule kilogram derajat Celcius. Kemudian kita coba kerjakan, kita buat diagramnya terlebih dahulu. Untuk yang A, misalkan di sini adalah suhu dan sumbu X-nya itu adalah waktu. Untuk yang A tadi hanya terjadi perubahan fase zat ya. Jadi di sini suhunya 100 derajat Celcius. Pertama di titik A, misalkan di sini dia bentuknya air, kemudian diubah menjadi uap air pada suhu yang sama. Berarti di sini hanya terjadi satu proses atau kita sebut dengan proses AB. Kalor yang dibutuhkan itu adalah QAB. Nah, untuk kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suatu fase zat itu bisa dituliskan sebagai Q. Di sini prosesnya dari A ke B itu sama dengan massa dikali dengan kalor uap, karena di sini perubahan fasenya itu dari air menjadi uap. Jadi kita menggunakan kalor laten uap. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Masanya untuk kasus yang A itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 kg. Kemudian kalor uapnya atau kalor laten uap itu sebesar 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kalau kita kalikan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3 itu jadinya 10 pangkat 1. Kemudian 5 dikali 2256 itu jadinya 11.280. Kemudian tadi kita punya 10 pangkat 1 Joule ya. Atau ini bisa kita tuliskan sebagai 112.800 Joule. Kalau mau dijadikan kilojoule ini sama dengan 112,8 kilojoule. Inilah kalor yang dibutuhkan untuk pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B, di situ terjadi dua proses. Proses yang pertama itu uapnya mengembun terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini 100 derajat Celcius, awalnya fasenya dalam bentuk embun ya, atau di sini A. Kemudian dia harus menjadi air, suhunya tidak berubah, tetap 100 derajat Celcius. Nah, untuk proses yang kedua, setelah semuanya mengembun menjadi air, maka terjadi penurunan suhu. Penurunan suhunya itu menjadi 50 derajat Celcius. Jadi ada dua proses di sini, di mana untuk proses dari A ke B itu hanya terjadi perubahan fase dari uap ke air. Sedangkan dari B ke C itu terjadi perubahan suhu, karena di sini ada perubahan suhu. Untuk persamaannya, kita tuliskan ya, Q dari A ke C itu sama dengan QAB ditambah dengan QBC. Untuk QAB-nya itu sama dengan, untuk proses dari A ke B, di mana uap menjadi air itu kita bisa menggunakan massa dikali dengan kalor laten uap ya. Jadi meskipun prosesnya mengembun, tapi kita masih tetap menggunakan kalor laten uap di sini. Ditambah dengan dari B ke C itu terjadi perubahan suhu, berarti menggunakan persamaan massa dikali dengan kalor jenis air dikali dengan delta T. Di mana untuk delta T-nya ini nanti T2 dikurang T1.
Berarti 50 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius itu sama dengan minus 50 derajat Celcius ya. Di sini tanda minus menunjukkan bahwa air ini melepas kalor. Kita tahu bahwa dari 100 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius itu suhunya turun. Suhunya turun berarti air melepas kalor. Begitu juga dari proses A ke B, nanti bisa kita simbolkan dengan minus. Itu berarti uap yang tadi melepas kalor sehingga dia berubah fase menjadi embun ya. Jadi tanda minus di situ hanya menunjukkan bahwa sistemnya melepas kalor. Dimana pada kasus ini sistem kita adalah uap yang berubah menjadi air tadi. Berarti kita tuliskan di sini saja. QAC itu sama dengan masanya tadi 20 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian kalor uapnya itu adalah 2256 kali 10 pangkat 3. Ditambah dengan masanya ketika menjadi air itu tetap 20 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan C airnya itu 4,2 kali 10 pangkat 3, kemudian dikali dengan delta T. Delta T-nya tadi adalah minus 50 derajat Celcius, tapi minus di situ menunjukkan bahwa sistem melepas kalor ya. Nanti silakan dikalikan 20 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 2256 kali 10 pangkat 3, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 20 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 50. Nanti didapatkan hasil, silakan dihitung, itu hasilnya sebesar 49.300 Joule. Jadi nilai kalor yang dilepaskan oleh sistem untuk pertanyaan yang B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.